Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu KRS mahasiswa ya, bagian yang keempat. Jadi di video sebelumnya kita udah berhasil menambahkan mata kuliah. Nah, jadi itu kan udah berhasil tuh kita nambahkan. Nah, tapi ada permasalahannya. Jika kita udah menambahkan mata kuliah ini kan, nah, dan kita ingin menambahkan lagi mata kuliah tapi dengan mahasiswa yang berbeda. Jika login dengan mahasiswa yang berbeda, oke, kita coba ya, login dengan mahasiswa yang berbeda. Padahal mahasiswa itu belum mengambil. Ini saya coba, ada nggak ya NIM ini 34. Oh, nggak ada. Kita coba cek aja database-nya. Kalau nah, kita coba cek ya. Nah, nanti datanya juga muncul ya, karena belum kita filter. Ya, jadi di video sebelumnya kita belum melakukan filter berdasarkan mahasiswa yang login. Nah, mahasiswa yang login. Nih, mahasiswanya. Kita coba login dengan mahasiswa yang berbeda ini. Misalnya Andika. Nih, oke, kita coba. Mahasiswa 1 2 3 4. Kita login. Nah, kita lihat KRS-nya. Juga ada di sini. Padahal ini adalah KRS dari mahasiswa yang bukan dia ya, karena dia belum ngambil KRS. Kita coba nginput KRS. Oke, kita coba nginputnya, misalnya SKS-nya ini. Coba ini 1 tambah 2 3. Nah, 3 ya, harusnya muncul 3 ya mata kuliah, karena ada di sini yang sama ya. Ini sama, harusnya yang satu punya mahasiswa lain, yang satu punya mahasiswa ini. Jadi kita filter di scriptnya. Jadi kita perlu filter di model KRS. Nah, di sini ya. Nah, data KRS itu kita gunakan where. Kita gunakan where di sini. Nah, where, nah, berdasarkan ID mahasiswa. Nah, di sini berdasarkan ID mahasiswa ya, di sini NIM ya, NIM mahasiswa, berdasarkan NIM mahasiswa. Nah, maka where TBL MHS mana dia? Di sini tabel jadwal, kelas, ruangan, dan dosen. Sementara di tabel KRS, nah ini berdasarkan ID MHS ini, kita perlu berdasarkan ID MHS. Jadi kita perlu apakan dulu ini data mahasiswanya ya. Nah, jadi gini, kita where ID MHS, $, ID MHS. Oke, nah ID MHS ini kita taruh di sini. Oke ya, parameternya. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian mahasiswa ini, ya KRS ini. Nah, ini kan data matkul ya, data KRS. Jadi kita perlu tambahkan di sini $ID KRS. Nah, jadi ID KRS ini kita deklarasikan data mahasiswanya. Ya, data mahasiswa. Berarti di sini $. Nah, kita ambil buat di bagian KRS ini sebuah function baru, public function detail, saya buat aja detail MHS ya. Oke.
detail MHS. Oke, dolar berdasarkan detail MHS. Kemudian ini kita buat, nah, return this db tabel. Kita panggil dulu data mahasiswanya, dbl MHS ya. Nah, kita gunakan where di sini, where name berdasarkan name ya. Jadi name-nya yaitu ambil dari where name-nya ambil dari this di session ya, kita ambil dari session. Nah, mana dia ke session tadi? Controller ini session mana dia, session ini aja, session name ya, session name-nya di bagian ini vinaf. Nah, ini session get, berarti kita ambil ini nama ya, name username name itu kan username ya teman-teman. Ini mana dia tadi, kita ambil aja ini. Oke, di bagian vModel. Nah, ini username ya, berdasarkan username. Nah, kalau udah get, kemudian get rows array. Oke, itu aja. Nah, kemudian detail mahasiswa ini kita panggil di bagian KRS di sini. Nah, indeks di data KRS ya, data KRS-nya. Berarti di sini sama dengan ID bukan MHS. Oke, this model KRS, kemudian data MHS. Nah, jadi MHS ini, nah, berdasarkan di sini ID MHS, maka akan tampil datanya di sini 3 ya, sesuai mahasiswanya. Nah, 3 ya. Jadi sesuai mahasiswa yang mengambil, sesuai dengan mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya. Jadi nggak ada lagi datanya. Jadi ini dia punya data masing-masing ya. Oke, kita logout. Kita coba dengan mahasiswa yang ini lagi tadi. Mahasiswa 1, 2, 3, 4 login. Nah, ini Aldi tadi, berarti dia tetap muncul ya seluruh mata kuliah yang telah diambilnya. Jadi mata kuliah dari mahasiswa lain nggak muncul lagi di sini karena kita udah filter berdasarkan mahasiswa yang login. Oke, kemudian kita perlu, misalnya ini kan nggak jadi tuh, misalnya nggak jadi, kita mau hapus ya, jadi kita perlu sebuah di sini, sebuah KRS di sini, kita perlu modal ya. Kita ambil aja modal dari biar gampang, kita ambil aja admin modal dari yang simple aja, yang simple, pin dosennya. Oke, index. Nah, ini for each, ambil aja ini modal delete. Oke, kita delete juga. Kemudian kemudian di paste di dalam, nah, KRS ya, KRS. Nah, kita paste paling bawah. Nah, ini modal untuk delete. Oke. Nah, ini kita ganti dengan ini mata kuliah bukan mata kuliah ditawarkan, dengan data matkul ya, data matkul. Paste, oke, sini. Data matkul, kemudian nah, berarti KRS ya. Data matkul berarti ID KRS, berdasarkan ID KRS kita hapus. Data matkul, delete,
di sini teman-teman ganti value ID KRS, ID KRS, kemudian kode matkul di sini delete, kemudian kode matkul kita kasih ini blok ini ya, tab, kemudian pengen menghapus kode matkul, kemudian matkul ya, nih salah, ini tambahkan matkul. Oke, berarti ini KRS delete ya, delete. Nah, ID KRS. Oke, kita refresh apakah ada yang error atau enggak. Oke, aman ya, nggak ada yang error. Nah, ini belum bisa ya, kita klik. Jadi sekarang kita klik delete-nya agar muncul model untuk hapus apakah Anda ingin menghapus mata kuliah itu katanya. Jadi kita perlu sebuah tombol ya di sini, tapi bukan tombol A, tapi kita ganti dengan button. Nah, harusnya kita hapus. Oke, ambil dari ini data toggle sampai data target, paste di bagian sini ya. Nah, paste di bagian ini. Setelah ini nanti aja. Nah, data target itu kita isi dengan delete. Nah, kemudian value-nya ID matkul. Nah, delete kita sambung di sini. Nah, ID matkul. Nah, begitupun dengan modal ID modal yang dipanggilnya di sini. Delete ID, ID bukan ID KRS ya teman-teman, ID KRS, ada salah ini. Oke, ID KRS ya, ID KRS, ini ID KRS, maka di sini juga harus ID di bagian tombol ini ID KRS ya, karena kita menghapus datanya berdasarkan ID KRS. Press, klik. Nah, apakah yakin ingin menghapus pengantar teknologi informasi? Kemudian ini lagi, apakah Anda yakin ingin menghapus dasar akuntansi? Kemudian ini juga, apakah Anda ingin menghapus algoritma dan pemrograman dengan kode ini ya. Oke, kalau udah, nanti kita klik delete, maka dia mengarahkan ke KRS delete. Nah, nanti kita buat sebuah model hapus di sini. Model di bagian KRS. Oke, model delete ya. Model delete. Oke, kita ambil aja dari model kelas. Ambil model delete-nya. Nah, model delete data, pasti ke KRS. Kemudian, kita buat sebuah function baru. Ini saya pisah. Model delete data, tbl KRS. Nah, ID KRS. Ini ID KRS. Nah, oke. Kemudian di bagian KRS, kita buat juga delete ya. Public function delete. Oke. $ID KRS. Oke, kurung tutup kurung. $data sama dengan koma. Sini ID KRS terus $ID KRS. Nah, kemudian di sini kita koma aja biar di enter bawah. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini this model KRS delete underscore data. Nah, $data. Nah, ini metode dari model ya, model ini. Modelnya delete data. Oke, yang ini ya. Paste di sini. Nah, ini dia namanya. Kalau udah, kita redirect. Kita munculkan pesan, kemudian kita redirect. Kita return redirectnya. Nah, berarti pesan mata kuliah berhasil dihapus. Oke, KRS
data KRS berhasil dihapus. Oke, kita redirect ke KRS. Oke, kita coba uji. Kita refresh dulu. Nah, misalnya kita hapus sistem berkas ya. Ini kan semester 3, kita delete. Oke, data KRS berhasil dihapus. Oke, udah hilang ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu kira-kira caranya. Nah, sekarang kita mau membuat di sini. Nah, jadi kan kita udah ngambil tuh data mata kuliahnya. Harusnya di sini ada tandanya kalau udah berapa yang terambil ya mata kuliahnya. Jadi ini masih 0,32 nanti udah tersedia ya. Nanti kalau ini udah penuh, nanti actionnya kita buat di sini full ya, full. Oke, jadi kita buat grouping ya masing-masing. Jadi teman-teman ambil aja grup dari kita udah, jadi kita nggak perlu ngetik lagi dari awal. Ambil aja grup dari matkul ya, V matkul. Nah ini grup ini. Nah db config connection ini teman-teman perlu kopas ke bagian mahasiswa KRS. Nah, jadi di bagian kita tambahkan di bagian modal ya, modal. Nah, add mata kuliahnya. Oke. Di sebagian sini tambahkan aja, boleh di bawah boleh di atas, sama aja. Nah, kemudian kita paste lagi matkul. Nah, kemudian ini jumlah. Nah, KRS berarti jumlahnya kita, nah di bawah ini ya, setelah kak kurung rawal ini, nah paste. Nah, jumlahnya itu berdasarkan tabel KRS. Nah, kita jumlahkan berdasarkan tabel KRS ini. Nah, berdasarkan ID jadwal, berdasarkan ID jadwal. Nah, ini kan ada ID jadwal sama ya. Berarti ini udah 2 dia mengambil ya. Mata kuliah tersebut udah 2. Oke, ID jadwal. Nah, berarti di sini tabel KRS where ID jadwal. Nah, value ID jadwal. Nah, kita coba refresh apakah error atau enggak. Nah, aman ya. Aman. Nah, nanti kita munculkan jumlahnya di sini. Berapa? Nah, nanti akan muncul. Kita tinggal variabel ini ya, variabel jumlah ini kita masukkan ke sini ya. Oke, paste. Maka akan muncul jumlahnya nanti. Nah, ini 2 ya. Nah, misalnya saya ambil mata kuliahnya satu lagi. Misalnya saya ngambil mata kuliah yang semester 3, sistem arsip ya, kan belum ada tuh ini. Kita tambahkan. Oke, nanti akan angkanya nambah 1 ya. Nah, di sini kita kondisikan jika kelasnya full ya. Oke, kita buat aja kuotanya 2 dulu. Saya edit lagi database-nya, jadwal. Untuk mata kuliah ini saya lihat ID-nya, ID-nya 21. Untuk 21 ini, ID jadwal 21 ini kuotanya kita buat aja 2 ya. Kita buat aja 2 kuotanya. Oke, otomatis di sini. Nah, kan 2 tuh. Kalau 2/2, nah, maka kita kondisikan ini full ya, full. Nah, kita kondisikan seperti ini. Kita kondisikan di bagian ini. Oke. Nah, di bagian tombol ini ya, if kita buat for kondisi if jumlah, jika jumlah sama dengan value kota, udah sama ya, sama dengan kota, maka
kita ambil span ini, kita spankan di sini. Oke, ini saya tambahkan, ini juga tambahkan PHP. Nah, ini kita kasih span di sini, span. Nah, kelas label danger ya, warna merah. Nah, maka kita buat di sini full. Else, jika tidak, apa yang dilakukan? Kita kopas ini, maka tombolnya kita munculkan. Nah, di sini kita tutup lagi PHP-nya dan kurungnya. Kita paste tombolnya ini. Nah, maka di sini kita refresh. Maka hasilnya seperti ini, full. Kan nampak fullnya. Jadi kita nggak bisa ngambil mata kuliah ini lagi, baik siswa yang lagi kita buka sekarang ataupun siswa lain. Udah nggak bisa lagi karena kuotanya sudah full. Ya, nah jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk membatasi kuotanya. Jadi nggak, walaupun ini udah penuh, jadi yang lain nggak akan bisa lagi mengambil mata kuliah ini full ya. Nah, tulisannya udah ada full di sini, merah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Udah full ya, jadi ini udah full. Nanti misalnya kita hapus ya, kita hapus pengantar teknologi informasi. Nah, pengantar teknologi informasi saya hapus ya. Maka di sini akan, nah, udah muncul lagi tombolnya ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu aja ya sedikit. Nah, saya tambahkan lagi mata kuliahnya. Saya lihat. Oke, udah full ya. Udah full. Oke, mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai di sini. Ini teman-teman balikkan lagi kuotanya ke 32 ya, misalnya 32 agar nggak ada tulisan full 32 ya. Oke, refresh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.